Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sudah makan siangnya? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita mulai kembali dengan pembelajaran biologi ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ketua kelas ada Fikri ya? Fikri boleh dipimpin Fikri untuk berdoa. Perhatian. Siap. Berabai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pembelajaran dengan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bentar. Kita cek kehadiran dulu ya. Siapa hari ini kelas IPA 3 yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Roitsa sakit. Oke, siapa lagi? Yusuf. Yusuf kenapa? Izin. Oke, izin. Yang lain hadir? Oke, bagus ya. Semoga kita selalu sehat. Berarti Goitsa sama Yusuf yang tidak hadir. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memulai pembelajaran kita. Nah, tapi seperti biasa pembelajaran kita itu dimulai dengan pertanyaan, ya. Ibu akan bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Oke, coba satu orang atau mau semuanya. Sistem gerak kita belajar tentang apa saja? Oke, terus tulang, kemudian sendi. Oke, coba Ibu mau tanya ya sama Hasan. Hasan, kemarin kita kelainan ada apa saja, Hasan? Oke. Yang keras dulu. Ada fraktura, fistula, ada juga tulang. Oke. Lagi? Yang kebanyakan? Oke, polio. Good, terima kasih Hasan. Bukan dulu buat Hasan ya. Anak-anak, terakhir kita berbicara tentang sistem gerak. Itu ada mulai dari tulangnya, kemudian ototnya, lalu ada kelainannya. Ya, tadi yang Hasan sebutkan. Nah, itu kan ada kerjasama antar otot ya. Kerjasama antar organ maksudnya. Ada otot dan tulang sehingga menghasilkan sistem gerak. Nah, ternyata sistem fisiologi pada manusia itu tidak hanya sistem gerak saja. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Kalau kalian udah makan? Tadi makan siang? Kalau kalian sudah makan siang, makanan yang kalian makan itu kan masuk ke dalam mulut ya. Lalu nanti dicerna di usus. Nah, setelah dari usus, kemana makanan itu? Ke mana? Pembuluh darah. Kalau oksigen yang kita hirup kemana? Ke paru-paru, dan paru-paru kemana saya? Kemana? Ya, masuk lagi ke bagian pembuluh darah, betul. Nanti dari pembuluh darah akan diberikan ke seluruh tubuh. Jadi mana? Coba bilang dari darah. Dari darah disalurkan ke seluruh tubuh. Oke, disalurkan ke seluruh tubuh, ke setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh. Oke, terima kasih Fikri. Nah, maka dari itu anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran bab terbaru mengenai sistem peredaran darah ya. Coba kita lihat dulu nih. Kompetensi dasar yang harus kalian pelajari hari ini adalah 3.6 ya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia ya. Kemudian 361-nya kalian harus bisa mengidentifikasi komponen penyusun darah, menganalisis hubungan struktur dan fungsi jantung, juga menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pembuluh darah. Kemudian untuk 4.6-nya itu kalian harus bisa menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem sirkulasi melalui studi literatur. Nah, tapi untuk hari ini kalian cukup menyajikan hasil identifikasi dan analisis mengenai komponen darah dan organ penyusun sistem sirkulasi darah. Nah, ini yang paling penting adalah capaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini.
Yang pertama, kalian bisa lihat di sini tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pengamatan berbasis STEM, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ jantung dengan tepat. Lalu yang ketiga, kalian diminta untuk menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi pembuluh darah dengan tepat. Dan terakhir, kalian bisa menyajikan datanya, presentasi di depan kelas untuk menyajikan hasil identifikasi. Kemudian ada analisis mengenai komponen darah dan organ penyusun sistem sirkulasi darah dengan baik ya. Jadi kalau kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran ini semua, maka sudah selesailah pembelajaran kita dan sudah berlangsung dengan baik. Nah, untuk peta konsep Ibu sudah memberikan pada kalian itu di WhatsApp group ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasa Ibu ingin kalian pretest dulu. Sudah siap kuisisnya? Sudah siap ya? Silakan masuk ke kuisis. Dan mulai mengerjakan kuisis, masuknya itu nah 308-240. Silakan. Kita mulai ya. Yang sudah masuk silakan mulai, yang belum masuk silakan menyusul untuk masuk. Ya, nggak apa-apa nanti. Oke, waktunya 1 menit lagi ya, silakan segera diselesaikan. Oke, sudah? Ya? Oke, kita sudahkan. Bagaimana tadi pretestnya? Susah atau gampang? Susah? Oke, gak masalah ya. Nanti kita lihat apakah setelah ini pembelajaran ini kalian masih sulit untuk menjawab soal-soal pretest. Nah, anak-anak kembali lagi ke peta konsep ini. Hari ini kita akan masuk untuk mempelajari sistem sirkulasi darah atau peredaran darah. Yang pertama yang untuk hari ini itu adalah tentang darah, kemudian tentang jantung, dan juga tentang pembuluh darah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ingin kalian mengamati dulu satu video animasi. Tolong diamati dan disimak baik-baik. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah hormon. Kalian tahu tidak? Kalian sudah lihat, inilah semua yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan tubuh kita dan memberi kekuatan.
menanggapi video yang telah kalian amati tentang apa? Fitri boleh? Kapan Fitri? Dari video tadi saya dapat lihat kalau saya teman-teman ada cara mereka disebut elektronik dan cara putih disebut positif. Oke, masih terus. Cara merah masukkan oksigen dan cara putih disebut sebagai melindungi kita dari kuman-kuman. Oke. Nah, jadi anak-anak tadi seperti yang Fikri katakan, itu tadi ada beberapa fungsi di darah, ada yang mengantarkan oksigen dan juga ada yang untuk membunuh kuman penyakit ya, bagus. Nah, hari ini Ibu ingin kenalkan kalian bahwa kita akan belajar tentang darah, tentang jantung dan juga tentang apa tadi? Pembuluh darah. Nah, Ibu sudah meminta kalian untuk mengunduh aplikasi sistem sirkulasi 3D atau juga masuk ke website Human Biodigital. Ya, sudah? Silakan dibuka dulu bagian website IR yang sudah Ibu berikan, yakni humanbiodigital.com ya. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, ini sudah semuanya berkelompok kan ya? Oke, kelompok yang sudah dibuat secara acak, Ibu berikan LKPD-nya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 punten sayang. Oke, ya. Oke, kelompoknya Fikri. Ini silakan. Kemudian ya, dan kelompok yang terakhir, kelompok 1 yang oke, sudah menerima LKPD-nya? Baik, sekarang Ibu minta kalian sebelum masuk ke LKPD, dari video pembelajaran yang sudah kalian tadi lihat, tolong kalian buat satu pertanyaan saja. Silakan, satu pertanyaan apapun silahkan tolong dibuat dulu. Boleh satu orang? Ya, oke. Nih ada pertanyaan. Siapa yang mau ngasih pertanyaannya? Perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Sujoli Adiaka dari Soloturna. Di sini saya akan memberikan pertanyaan mengenai mengapa warna merah dalam darah itu dapat berubah-ubah. Oke, mengapa Warna warna merah dalam darah itu berubah-ubah? dalam darah itu berubah? Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa ini? Kelompok yang sudah memberikan. Oke, bagus. Kelompok berapa ini sayang? 4. Oke, kelompok 4. Perkenalkan nama saya Desna, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, bagaimana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan sirkulasi darah menjadi buruk? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Anak-anak ada berapa pertanyaan tadi? 2. Yang satu dari kelompok 6 bertanya tentang mengapa warna darah itu bisa berubah-ubah. Kemudian dari yang kelompok 4 bertanya mengenai mengapa tensi itu bisa berpengaruh, bagaimana tensi itu bisa berpengaruh terhadap sirkulasi darah. Nah, di sini Ibu belum akan menjawab pertanyaannya, tapi Ibu ingin kalian meneliti pertanyaannya dulu. Karena di situ sesuai dengan yang ada pada LKPD ya. Yang pertama itu dari kelompok 6 dia bertanya mengapa bisa darah itu berubah warnanya. Kalau ada pertanyaan mengapa di mana kalian diminta untuk menjelaskan anak-anak, ini masuk ke dalam pertanyaan WOTS atau kita sebut dengan lower order thinking skill. Artinya pertanyaan ini sebenarnya masih dalam tingkat yang rendah. Kalian hanya perlu menjelaskan dengan cara memahami pertanyaan tersebut, memahami jawaban atas sifat-sifat darah. Nah, kemudian pertanyaan dari kelompok 4 mengatakan bagaimana tensi darah itu bisa berpengaruh terhadap
Apa tadi? Sirkulasi. Nah, di sini kalian diminta dulu menganalisis bagaimana tensi itu berhubungan dengan sirkulasi darah. Nah, karena dia diminta untuk menganalisis, kalian bukan hanya mengingat, bukan hanya untuk memahami, tapi kalian harus bisa menghubungkan, menjelaskan, bahkan memberikan rincian secara detail mengapa ini saling berhubungan. Maka ini disebut dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skill, ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ibu ingin kalian itu banyak membuat soal-soal tentang HOTS agar kalian mengenal. Misalnya begini, kalian pernah nggak diminta untuk membuat suatu, misalnya buat peta pikiran mengenai konsep dari sistem sirkulasi darah. Di sana kan kalian membuat ya hasil diri kalian sendiri kan. Kalian harus bisa menganalisis, harus bisa mengingat. Banyak level berpikir yang harus kalian miliki, maka itu yang disebut dengan soal HOTS. Gitu ya. Nah, di LKPD itu kalian diminta untuk membuat soal dan mengkategorikannya menjadi LOTS dan HOTS. Silahkan kalian mulai, dan untuk mengamati berbagai komponen darah, kemudian jantung dan juga pembuluh darah, silakan kalian gunakan teknologi augmented reality yang telah ibu berikan link websitenya. Silakan dimulai dari sekarang. 5 menit ya, ibu berikan waktu 5 menit anak-anak untuk bisa menyelesaikan LKPD yang sudah ibu berikan. Silakan. Apabila ada permasalahan boleh bilang ke ibu. Nah, kalian boleh di sini ada banyak untuk augmented reality-nya. Ibu perlihatkan dulu di sini ya. Nah, jadi kalian bisa langsung masuk ke bagian pembuluh darah, di mana di situ ada aliran darah. Silakan kalian amati ada komponen darah apa saja dan kalian selesaikan di LKPD yang sudah ibu berikan. Nah, oke. Yang sirkulatory, nah, di-explore. Cari sirkulatory. Ada sirkulatory. Ya. Kalau sirkulatory yang jantung. Nah, oh ya, kardiologis. Nah, itu boleh dipilih yang ya aja misalnya untuk apa bentuk, ada yang sulit dengan mengamati apa. Nah, sudah mengamati ini keren ya. Oke, boleh bisa ke atas, bawah, kanan, kiri, silakan ya. Jadi di kardiologi ini kalian bisa menemukan berbagai macam bentuk model yang bisa kalian lihat secara 3 dimensi, diputar atas bawah kanan kiri ya. Termasuk kalian diminta untuk menggambar komponen selnya. Coba kita lihat yang Andre. Kenapa? Oh gitu, ke sirkulatory lagi. Ini sudah bisa? Oh, lagi loading. Oke. Bukan. Fikri sudah bisa, Fikri? Baik, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Oke, sebentar. Ibu lihat dulu ada berapa kelompok, ada 6 ya.
Baik, pilih kelompoknya Fikri terlebih dahulu ke depan. Silakan kelompoknya Fikri ke depan kelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fikri ya. Nah, Fikri, jangan lupa perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad Fikri. Saya Ernawati. Saya Isa Usnul Hadijah. Baik, langsung saja. Kami akan menjelaskan dari nomor 3, yaitu tentang perbandingan karakter dari 3 komponen penyusun darah. Yang pertama, eritrosit, leukosit, dan trombosit. 1. Karakteristik bentuk eritrosit: cangkang sikonkav. Leukosit tidak beraturan. Trombosit tidak beraturan. Oke, yang lain tolong dilihat hasil pekerjaannya juga ya. Fungsi eritrosit membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Leukosit membunuh zat asing menghasilkan antibodi. Trombosit pembekuan darah. Struktur eritrosit tidak memiliki hemoglobin. Leukosit memiliki nukleus, tidak memiliki hemoglobin. Trombosit tidak memiliki nukleus, tidak memiliki hemoglobin. Jumlah 5.000 per milimeter kubik. Leukosit 7.000 per milimeter kubik. Trombosit 250.000 per milimeter. Oke, teruskan. Tempat produksi eritrosit: susun tulang. Leukosit susun tulang dan nodus limpa. Trombosit susun tulang. Ukuran Mikron dan mikron. eritrosit 8 mikrometer. Leukosit 5 sampai 9 mikrometer. Trombosit 2 sampai 4 mikrometer. Silakan yang selanjutnya. Dengerin saya mic-nya. Tentang mekanisme pembekuan darah. Penjelasan: apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit karena pengaruh ion kalsium dalam darah. Enzim trombokinase akan mengubah trombin menjadi trombin. Protrombin adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin menyebabkan luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah terus-menerus. Oke. Nomor 5. Oke, gambarnya nomor 5 ya. Terima kasih Fikri. Nah, ini ya. Ada DKP ini yang bagian A. Silakan, bagian A. Ini boleh. Nah, ini duduk pakai ini aja.
Untuk keterangan yang nomor B, yang pertama bisa dilihat yaitu vena cava superior. Yang kedua, atrium kanan. Yang ketiga, vena cava inferior. Yang keempat, ventricle kiri. Yang kelima, aorta descendant. Yang keenam, ventricle kiri. Yang ketujuh, atrium kiri. Yang kedelapan, vena pulmonalis kiri. Yang kesembilan, arteri pulmonaris. Yang kesepuluh, aorta ascendant. Bentar, nomor 6 ya. Nanti kita minta ininya dari teman-teman. Silakan nomor 6 dulu terakhir. Hasil analisis dari struktur dan bagian-bagian pada organ jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, dan ventricle kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh. Ventricle kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru, dan ventricle kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Baik, masih ada? Apakah ada yang menanyakan atau masukan? Oke, silakan. Ada yang menanyakan dari teman-teman lainnya? Oh, boleh. Bagian D itu bukan ventricle kiri, tapi ventricle kanan. Iya. Oke. Siapa namanya Ayah? Ya, Oke. Ini katanya tadi yang nomor berapa tadi? Ya, nomor 5 ya. Ventricle. Oh, ventricle kanan. Oke, good. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ayah. Terima kasih masukannya. Kita lagi grade. Jadi anak-anak, ibu ingin memberikan dulu sedikit verifikasi ya. Tadi kelompoknya Fikri menyatakan di kolom yang nomor ini ada nomor 3, jumlah pada eritrosit itu Fikri entah salah menyebut atau tidak, dia bilangnya 5.000 milimeter kubik, padahal harusnya berapa? 5. Lihat berapa nolnya? Berapa? 5 berapa kira? 5 juta ya, 5 juta. Jadi setiap 1 milimeter kubik itu sekitar ada 5 juta sel darah di tubuh kita. Nah, satu lagi yang ingin ibu berikan masukan, anak-anak kalian lihat gak kalau misalnya di sini ada berbagai pembuluh darah yang diwarnai dengan secara berbeda, betul? Kira-kira apa artinya? Ada yang bisa tahu? Oke, artinya adalah bagi pembuluh darah yang kita warnai biru, bahkan ruang jantung yang berwarna biru itu karena kaya akan karbon dioksida. Kemudian sedangkan yang merah kaya akan oksigen. Pintar ya Fikri, sip. Oke? Baik, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Fikri. Ya, dari kami mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya kelompok dari Cynthia Yustika ya. Silakan Cynthia. Saatnya jam ke-8. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Risa Purnama dan ini rekan saya. Saya Cynthia Yustika Putri. Saya Rifki Barata. Akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya Cynthia. Oke, baik. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan kelompok kami menggunakan augmented reality, struktur dan bagian-bagian organ pembuluh darah berikut ini yaitu nomor 1 yaitu arteri, nomor 2 vein, 3 tunica adventitia, yang keempat tunica media, nomor 5 basement membran, 6 tunica intima, 7 katup, 8 kapilari.
Oke. Adapun fungsi dan jenis-jenis pembuluh darah dan hubungannya Regi yang keras. karakteristik strukturnya masing-masing. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh arteri atau nadi yang berfungsi mengirimkan darah keluar jantung, sedangkan pembuluh vena atau balik berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh arteri lebih tebal dibandingkan vena, namun vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya untuk mencegah darah kembali ke jaringan. Oke, baik. Ada yang mau memperbaiki dari teman-temannya? Silakan. Dari dua nomor ini tidak ada. Anak-anak lihat ya, ternyata baik vena sama arteri, Ibu verifikasi dulu. Itu ada, sebentar. Ada berapa ini ketebalan? Ada 3 ya. Ada 3 bagian. Ya, ada adventitia, kemudian yang kedua ada media, ya. Kemudian yang terakhir adalah intima, yang paling luar, ya di sini. Nah, ini adalah baik vena maupun arteri. Dan tadi kata kelompok bagus ya, sudah bisa menganalisis. Menurut kelompok dari Cynthia, itu katanya bagian arteri itu lebih tebal dibanding yang vena. Alasannya adalah karena arteri itu fungsinya untuk ke luar jantung, jadi harus tekanannya tinggi ya. Bagus. Baik, silakan kelompok Cynthia juga bisa menyimpulkan hasil dari LKPD-nya, silakan. Sekalian aja ya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu darah memiliki komponen sel-sel darah, diantaranya eritrosit yang berfungsi membawa oksigen, leukosit yang berfungsi membunuh kuman penyakit, dan trombosit untuk menutup luka. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium dan 2 vertikel, sedangkan pembuluh terdiri atas arteri dan vena yang memiliki perbedaan struktur dan fungsi. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Putri. Kelompok 2 ya. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing, sok. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sayang ya. Oke, good. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua kelompok ya. Yang lainnya KPD-nya juga sudah selesai? Ya, nanti dikumpulkan ya. Nah, baik, sebelum kita melihat hasilnya di post-test, Ibu ingin tanya, ada gak yang tidak paham dengan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke, Maulana silakan. Mau yang keras ya? Nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Maulana Sidik dari kelompok 2. Ibu, saat kita sedang berada di rumah sakit, kita sering dicek tensi. Apa maksud dari angka pada tensi tersebut? Tensi apa? Tensimeter. Oh, tensimeter. Oke. Terus pertanyaannya? Apa yang dimaksud dari angka pada tensi tersebut? Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ada yang mau bisa menjawab? Kira-kira waktu dicek di rumah sakit tensimeter ada angka katanya. Kira-kira apa maksud dari angka tersebut? Ada yang bisa tahu? Siapa yang sudah pernah ditensi? Berapa kira-kira tensi kalian? 120 per berapa? Per 80 atau per 75 boleh. Oke ya, baik. Bagus. Bentar, ini bagusnya pertanyaannya tentang tensimeter. Ini ada hubungannya dengan kerja jantung ya, sebentar. Nah, tadi mau nanya di tensimeter itu biasanya ada angka, apa maksudnya? Misalnya tadi ada yang dicek 120 per 80 mm Hg ya, biasanya pinter pikirin Hg. Nah, 120 ini artinya adalah tekanan sistol. 80 ini yang disebut dengan diastol. Oke, sistol dan diastol. Nah, sistol itu ketika tekanannya itu atau jantung dalam posisi kontraksi menekan, ya makanya harus lebih tinggi yang atas tuh. Sedangkan diastol adalah angka di mana di situ adalah ketika jantung itu sedang relaksasi. Jadi ada apa angkanya? Ada 2,
sistol dan diastol ya. Itu ya maksudnya ya, mau ya tekanan darah. Makanya nanti kita ke kelainan ada tekanan darah tinggi, ada tekanan darah rendah. Itu karena dilihat dari sistol dan diastol ya, bagaimana si jantung itu bisa berkontraksi dan berpulsasi. Nah, baik, ada lagi yang mau tanyakan? Gak ada? Oke, sebelumnya Ibu ingin tambahkan lagi dulu ya. Anak-anak tadi kalian berbicara tentang komponen darah kan? Nah, ternyata komponen darah itu ternyata tidak hanya sel darah saja. Ketika kalian mengambil darah kalian, kemudian kalian masukkan ke dalam tube seperti ini, oke? Lalu kalian gunakan teknik sentrifugal, memutar dan dengan kecepatan yang tinggi, maka akan terpisahlah bagian pada darah kalian. Yang pertama itu ada bagian plasmanya, cairannya sekitar 55%. Kemudian ada white blood dan platelet atau artinya sel darah putih dan juga keping-keping darah, di mana sekitar kurang dari 1% saja, sedikit sekali ya. Dan yang terakhir adalah apa? Sel darah merah. Ada berapa persen? 45% sel darah merah. Jadi ini adalah bagian pada darah kalian. Darah kalian itu terdiri atas plasma darah dan juga sel-sel darah, sel-sel darah ya. Sel darah itu ada 3, sel darah merah, putih, dan keping-keping darah atau kita sebut dengan trombosit. Jadi trombosit, leukosit, dan trombosit. Nah, di sini kalian bisa lihat ternyata di plasma darah itu nggak cuma air. Di sana itu ada yang namanya protein darah yang kita sebut dengan albumin, globulin, dan fibrin. Nah, di sini fungsi dari globulin sendiri itu merupakan penyusun antibodi yang akan melawan benda asing. Walaupun ada leukosit, ternyata plasma darah kita juga bisa melawan benda asing. Ada 3 jenis dari protein globulin ini. Yang pertama ada precipitin, yaitu antibodi yang fungsinya itu untuk menggumpalkan antigen. Ada lisin yang untuk menguraikan antigennya. Antigen itu senyawa asing yang masuk ya. Kemudian ada antitoksin, di mana dia yang menawarkan racun. Jadi kalian itu terjaga sekali bukan hanya karena sel darah, tapi juga karena ada plasma darah. Termasuk ada fibrinogen yang tadi dari kelompok Fikri itu menjelaskan tentang penutupan luka ya. Oke, baik, ini adalah pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Siapa yang ingin membuat kesimpulan atas pembelajaran yang hari ini kita lakukan? Coba. Oke, Andre. Yang keras ya, Naya? Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Agus Solaridi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan hari ini kepada mereka. Kesimpulannya, hari ini kita belajar mengenai darah dengan menggunakan teknologi AR, di mana terdiri atas transfer darah dan sel-sel darah. Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit yang berbeda fungsinya. Kemudian kita belajar mengenali organ jantung yang berfungsi memompa darah. Jantung terdiri dari 4 tulang, 2 atrium dan 2 ventrikel, di mana strukturnya menyesuaikan fungsinya. Kemudian kita belajar mengenai vena dan arteri, yakni pembuluh nadi yang keluar dari jantung dan balik lagi menuju jantung, di mana struktur arteri lebih tebal dibandingkan vena. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Andre. Ya, kesimpulannya bagus ya, Andre ya. Terima kasih. Baik, kita mulai dengan post-test pembelajaran hari ini. Sudah siap? Kita masuk ke kuisisnya ya. Harus lebih bagus dari pretes tadi dong, kan sudah belajar ya. Mudah-mudahan lebih bagus. Silakan buka kuisisnya lagi dan masuk kepada kode 198930 ya. Dimulai beri nama, jangan lupa beri nama, dan kalian silakan klik mulai. Oke, sudah ada berapa orang yang masuk? Kita mulai ya. Yang belum masuk menyusul.
Silakan ya. Oke, good. Wah, ada yang benar semua ya. Oke, gimana hasilnya? Lebih baik atau lebih buruk? Baik. Ya, oke, bagus, berarti tujuan pembelajaran kita tercapai ya, cukup baik tercapai pada hari ini. Nah, seperti biasa, kita harus refleksi dulu ya di akhir itu. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Ada yang mau memberikan pendapatnya menggunakan teknik augmented reality? Kalian bisa muter-muter. Ada yang mau memberikan? Silakan semua orang. Siapa aja? Wow. Maaf. Stop. Menurut saya dari pembelajaran kali ini cukup menyenangkan karena kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang sel darah merah seperti apa dengan aplikasi gambar seperti itu. Oke, jadi bisa mengenal sel-sel darah merah dengan aplikasi itu. Ada lagi yang memberikan pendapatnya mengenai augmented reality yang digunakan nih? Silakan. Ismail mau? Mau Rigi, silakan Gi. Apa aja? Kira-kira membosankan kah atau kamu memahamikan? Pembelajarannya untuk pembelajarannya sangat menyenangkan dan seru juga sih. Kamu paham tentang pembelajaran hari ini, pembuluh darah dan jantung? Paham ya? Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Dan juga tadi ada siapa? Ada Ratu ya. Oke, terima kasih Ratu dan Rizky. Nah, jadi mudah-mudahan kalian sudah tahu ya websitenya tentang augmented reality dan kalian bisa gunakan. Dan bukan hanya tentang peredaran darah, kan di sana banyak ya. Ada tentang ginjal, ada tentang paru-paru dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa lebih memahami. Nah, itu masih banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa Ibu berikan sharing kalian. Mudah-mudahan nanti di next pertemuan kita bisa sharing lagi lebih banyak augmented reality-nya ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membuat 6 pertanyaan kalian di KPD ya. Nah, 6 itu udah diamkan begitu saja. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan quiz menggunakan metode talking stick dengan pertanyaan yang kalian buat. Jadi nanti Ibu akan membuat satu akun quizzes di mana quiz tersebut harus kalian masukkan 6 pertanyaan dengan berbagai kategori dari mulai logs, ada media, medium juga ya, mods, dan juga ada hots ya. Oke, nanti Ibu akan berikan akun quizesnya dan kalian bisa memasukkan pertanyaan tersebut di akun quiz. Itu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Baik, kita juga akan memasuki berbagai macam tentang proses peredaran darah. Silakan dibaca-baca dulu untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Fikri ditutup dengan membaca doa. Perhatian. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam